Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Ya, pembelajaran kali ini kita masih di materi 8, yaitu tentang harokat. Kemarin kita sudah belajar tentang 3 macam harokat, yaitu fathah, kasroh, dan domah. Untuk kali ini macam-macam harokatnya akan Ustazah tambahin lagi ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Kita buka supaya ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita balik lagi ya, materi yang kemarin. Harokat pertama adalah fathah. Apa itu fathah? Fathah adalah harokat yang berbentuk satu garis lurus yang berada di atas huruf hijaiyah dan bunyinya A. Contohnya A, Ba, Ta, Sa. Semua garisnya ada di atasnya huruf hijaiyahnya ya. Harokat yang kedua adalah kasroh. Harokat kasroh berbentuk satu garis lurus yang berada di bawah huruf hijaiyah dan bunyinya I. Contoh I, B, T, C. Semua garisnya ada di bawah huruf hijaiyah. Harokat yang ketiga yaitu adalah domah. Harokat domah berbentuk satu garis melengkung seperti huruf wawu. Seperti huruf wawu yang berada di atas huruf hijaiyah dan bunyinya U. Contohnya U, Bu, Tu, Su. Harokat yang ada di atas bentuknya seperti huruf wawu tapi kecil ya. Nah, ini adalah harokat yang akan kita pelajari. Tambahannya yaitu pertama, fathah tanwin. Sering juga disebut dengan fathah tain. Itu sama aja ya. Bisa fathah tanwin, bisa dengan fathah tain. Apa itu fathah tanwin? Harokat fathah tanwin itu berbentuk dua garis lurus yang berada di atas huruf hijaiyah dan bunyinya an. Kalau fathah satu garisnya, kalau fathah tanwin itu ada dua. Contohnya an, ban, tan, san. Sebuah garisnya ada di atas, ada dua garis. Harokat yang selanjutnya sama halnya seperti fathah, ini ada juga kasroh tanwin atau kasroh tain. Kalau tadi fathah di atas dua garis, fathah tanwin. Kalau kasroh tanwin di bawah dua garis. Kalau kasroh saja itu satu garis. Kasroh tanwin adalah harokat yang berbentuk dua garis lurus yang berada di bawah huruf hijaiyah dan bunyinya in. Contoh in, bin, tin, sin. Semua garisnya ada di bawah huruf hijaiyah, jumlah garisnya ada dua. Namanya kasroh tanwin. Selanjutnya adalah domah tanwin. Tadi ada
fathah tanwin, kasroh tanwin, dan domah tanwin. Berarti yang kayak huruf wawunya itu ada 2 ya. Nah, kalau domah tanwin itu adalah harokat yang berbentuk seperti huruf wawu diberi buntut sedikit. Nah, buntut itu di belakangnya diberi buntut sedikit yang berada di atas huruf hijaiyah. Jadi harokatnya itu ada di atas huruf hijaiyah seperti huruf wawu, tapi ada buntutnya sedikit. Anak-anak bisa lihat contohnya ya. Itu bunyinya adalah un. Contohnya un, bun, tun, sun. Ya, jadi kalau tanwin itu belakangnya ditambahin n. Ya, kalau tidak ada tanwinnya itu hanya bu misalnya. Tapi kalau ada buntutnya di belakang jadinya bun. Ya, harokat selanjutnya ada tasydid. Anak-anak semua tahu tasydid ya? Apa sih itu tasydid? Harokat tasydid berbentuk seperti huruf W yang berada di atas huruf hijaiyah. Dan cara membacanya ialah ditekan atau double. Ya, double itu seperti huruf sa kecil, huruf W di atasnya itu kecil aja. Contohnya ini seperti yang ada di atas huruf ba, huruf dal, dan huruf lam. Itu ada tasydidnya. Bacanya bukan hanya hubi, jada, filun, bukan gitu ya, tapi ditekan. Hubbi, jada, filu, seperti itu. Ada penekanan, jadi double. Hurufnya itu ada 2 sebenarnya, cuman dijadikan 1 dengan tasydid. Jadi bacanya harus ditekan dulu, baru dibunyikan hubbi, jada, filu, seperti itu. Harokat selanjutnya yang terakhir adalah sukun. Nah, apa harokat sukun itu? Harokat sukun berbentuk lingkaran atau seperti huruf C tapi terbalik. C-nya itu menghadap ke kiri, ya, terbalik. Yang berada di atas huruf hijaiyah. Dan cara membacanya ialah dimatikan. Misalnya itu huruf nun, berarti hanya depannya saja yang dipakai, huruf N-nya saja. Terus contoh yang kedua itu huruf ro, berarti O-nya hilang, hanya R-nya saja yang dipakai sebagai buntut. Terus contoh yang ketiga itu sin, sa, hanya S-nya saja, A-nya tidak ada. Nah, seperti bacanya dan. Jadi bukan danu, bukan dana, bukan dani, tapi dan. Terus fir dan jus itu dimatikan, hanya 1 huruf, tekan saja. Ya, bisa dipahami? Jadi harokat yang sudah kita pelajari itu ada apa? Pertama ada sukun, ya, ada sukun. Terus ada tasydid, ada fathah, kasroh, domah, fathah tanwin, kasroh tanwin, dan domah tanwin, ya. Untuk lebih jelasnya, coba anak-anak semua perhatikan. Di sini ada tabel, sudah ada nama harokatnya, ciri-cirinya seperti apa, bentuknya kayak apa, dan bacanya bagaimana. Yang pertama, fathah, 1 garis lurus. Nama harokatnya fathah. Ciri-cirinya 1 garis lurus di atas huruf hijaiyah. Bentuknya seperti anak-anak lihat sendiri ya. Garisnya di atas. Itu yang lingkaran titik-titik itu dianggap sebagai huruf hijaiyah. Jadi harokatnya itu di atas. Dibaca A. Kedua,
kasroh. Ciri-cirinya satu garis lurus di bawah huruf hijaiyah. Bentuknya bisa dilihat sendiri, dibaca I. 3. Domah. Satu garis seperti huruf wawu di atas huruf hijaiyah. Bentuknya dilihat ya, dibaca U. Ya, ini harokat-harokat dasar ya, fathah, kasroh, domah. Selanjutnya ada fathah tanwin. Ciri-cirinya dua garis lurus di atas huruf hijaiyah. Bentuknya bisa dilihat, dibaca an. Kasroh tanwin. Dua garis lurus di bawah huruf hijaiyah. Bentuknya seperti yang dilihat, dibaca in. Doma tanwin. Huruf seperti huruf wawu diberi sedikit buntut. Letaknya di atas huruf hijaiyah. Dibaca un. Tasydid. Seperti huruf W di atas huruf hijaiyah. Cara membacanya yaitu dengan menahan atau double. Terakhir ada harokat sukun seperti lingkaran atau huruf C terbalik. Letaknya di atas huruf hijaiyah. Nah, untuk bentuknya seperti ini loh. Yang lingkaran sudah kelihatan ya, jelas, atau huruf C terbalik itu bisa seperti itu juga. Terkadang ada yang menulis lingkaran, kadang ada yang menulis seperti huruf C terbalik atau seperti huruf dal ya, bulan sabit. Cara membacanya adalah dengan dimatikan hurufnya. Harokat yang sukun itu harus dimatikan hurufnya, jadi yang diambil hanya huruf depannya saja. Gimana? Bahasa Arab itu mudah kan? Ya, pembelajaran kita sudah sampai materi terakhir anak-anak, sudah 8 materi. Nah, untuk lebih lanjutnya, kalian bisa mendownload file pelajaran ini untuk kalian belajar sendiri di rumah ya. Rajin-rajin membaca Al-Quran, membaca Iqra, supaya anak-anak lebih paham dan lebih jelas dalam masalah harokat atau tanda baca. Alhamdulillah, materi kita sudah selesai, pembelajaran kita sudah tuntas. Semoga ilmu yang kita pelajarin selama 1 tahun ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ilmu yang bermanfaat itu seperti apa, Us? Ya, ilmu yang bermanfaat itu yang akan selalu diamalkan, akan selalu diingat. Itu ilmu yang bermanfaat. Semoga anak-anak semua tidak lupa ya sama pembelajaran di kelas 1 ini. Ya, kalau kurang jelas atau masih bingung, anak-anak bisa langsung telepon ustazah atau WA ustazah aja ya. Oke, untuk pembelajaran kali ini ustazah akhiri dulu ya. Semoga kita semua bisa ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kita tutup pembelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, semoga anak-anak selalu sehat ya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.